Kisah hidup Siti Hadijah. Pada sekitar tahun 555 Masehi, di kota suci Mekah, lahirlah seorang bayi perempuan cantik bernama Siti Hadijah binti Khuwailid. Nama itu berarti wanita yang mulia dan terhormat. Ayahnya, Khuwailid bin Asad, terkenal dengan keberanian dan keadilannya, sementara ibunya, Fatimah binti Zaidah, dikenal karena kecantikan dan kebaikannya. Siti Hadijah berasal dari kabilah Bani Asad, salah satu kabilah terkemuka dalam suku Quraisy yang merupakan suku paling berpengaruh di Mekah. Mereka adalah penjaga Ka'bah, tempat suci bagi umat Islam yang dipercaya sebagai rumah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah. Karena peran penting mereka, suku Quraisy dihormati oleh suku-suku Arab lainnya. Sejak kecil, Hadijah sudah menunjukkan bakat dan potensi luar biasa. Ia tumbuh menjadi wanita yang tidak hanya cantik, tetapi juga cerdas dan berbudi luhur. Warisan kekayaan dan status sosial dari kedua orang tuanya melengkapi pesona pribadinya. Dengan harta melimpah, termasuk unta, kuda, emas, perak, dan permata, serta banyak pengikut dan pegawai yang setia, Hadijah dikenal luas karena kebijaksanaan dan kebaikannya. Hadijah adalah wanita yang dermawan dan selalu membantu orang yang membutuhkan. Keberanian, kemandirian, dan kasih sayangnya membuatnya sangat dihormati di kalangan Quraisy. Meskipun kaya dan berpengaruh, Hadijah tetap rendah hati dan sopan kepada semua orang tanpa memandang suku, kelas, atau agama. Hartanya tidak dihamburkan untuk hal sia-sia, tetapi digunakan untuk kebaikan. Salah satu kontribusi besar Hadijah adalah dalam bidang perdagangan. Ia adalah pedagang sukses yang memiliki kafilah dagang yang berkeliling ke berbagai negeri seperti Syam, Yaman, Irak, dan Mesir. Barang-barang seperti sutra, rempah-rempah, parfum, dan perhiasan ia jual, sementara gandum, kurma, anggur, dan madu ia beli. Kejujurannya dalam membayar pajak dan zakat menambah keberkahan dalam usahanya. Tidak hanya mengurus bisnis sendiri, Hadijah juga membantu pedagang lain dengan meminjamkan modal tanpa bunga dan memberikan bantuan kepada yang mengalami kesulitan. Sikapnya yang adil dan murah hati membuatnya dihormati dan dicintai oleh banyak orang. Namun, Hadijah merindukan cinta sejati yang dapat memberikan kedamaian dan kebahagiaan. Pada usia 25 tahun, Hadijah mengalami duka mendalam saat ibunya meninggal dunia pada tahun 575 Masehi. 10 tahun kemudian, ayahnya juga meninggal. Kehilangan kedua orang tua yang dicintainya membuat Hadijah merasa terpukul, namun ia tetap tegar dan melanjutkan hidup. Sebelum bertemu Nabi Muhammad, Hadijah telah menikah 2 kali. Pertama dengan Atik bin Abid dari suku Makhzum yang meninggal saat anak mereka, Abdullah, masih kecil. Pernikahan kedua dengan Abu Halah, Hind bin Zurarah dari suku Thaqif juga berakhir dengan duka, meninggalkan 3 anak, Hind, Al-Harits, dan Zainab. Sebagai janda muda dengan 4 anak, Hadijah merawat dan membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang sambil mengurus bisnisnya. Suatu hari, dalam perjalanan dagang, Hadijah bertemu dengan seorang pria bernama Muhammad yang dikenal karena kejujurannya. Pertemuan ini menjadi titik balik dalam hidup Hadijah. Terpesona oleh integritas dan kejujuran Muhammad, Hadijah mempercayakan sebagian hartanya untuk diperdagangkan olehnya. Muhammad, ditemani budak Hadijah bernama Maisarah, berangkat menuju Syam. Seiring berjalannya waktu, Hadijah semakin mengenal Muhammad melalui cerita-cerita dari Maisarah dan orang-orang lainnya. Kejujuran, keadilan, dan keistimewaan Muhammad membuat Hadijah yakin bahwa dia adalah pria yang tepat untuknya. Dengan keyakinan tersebut, Hadijah akhirnya menemukan cinta sejati dan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Dengan tekad yang kuat, Siti Hadijah memutuskan untuk melamar Muhammad, sebuah langkah yang tidak biasa di zamannya, mengingat biasanya pria yang melamar wanita.
Khadijah jatuh hati pada kejujuran dan integritas Muhammad, tetapi ragu untuk mengungkapkan perasaannya karena perbedaan status dan usia. Khadijah berusia 40 tahun, sementara Muhammad 25 tahun. Untuk menyampaikan lamarannya, Khadijah meminta bantuan sahabatnya, Nafisah binti Munyah, yang bijaksana dan cerdik. Nafisah menemui Muhammad dan berkata, "Muhammad, ada seorang wanita agung, suci, dan mulia yang sangat cocok denganmu. Jika kau bersedia, aku akan menyebutkan namamu di depannya." Nafisah tidak menuntut jawaban langsung dari Muhammad, memberinya waktu untuk memikirkan keputusan penting ini. Muhammad, yang terkejut namun terharu dengan lamaran Khadijah, merasa senang dan bersyukur karena dia juga menyukai Khadijah yang jujur, baik, dan dermawan. Dia merasa bahwa Khadijah adalah wanita yang bisa menjadi pendamping hidupnya. Muhammad kemudian meminta izin kepada pamannya, Abu Thalib, untuk menikahi Khadijah. Abu Thalib, yang merawat Muhammad sejak kecil, memberikan restunya karena dia tahu bahwa Khadijah adalah wanita yang baik dan bermartabat. Keduanya lalu mendiskusikan rencana ini dengan keluarga masing-masing, dan setelah pertimbangan matang, kedua keluarga besar sepakat untuk menikahkan mereka. Muhammad, ditemani pamannya Abu Thalib dan Hamzah, pergi ke rumah Khadijah, disambut oleh paman Khadijah, Amr bin Asad. Abu Thalib menyampaikan maksud mereka dengan berkata, "Kami datang untuk meminta Khadijah binti Khuwailid dinikahkan dengan keponakanku, Muhammad bin Abdullah. Dia adalah pria yang jujur, saleh, dan terpercaya, dan Khadijah adalah wanita yang mulia dan pantas untuknya." Amr bin Asad menjawab, "Kami merasa terhormat dengan kedatangan kalian dan siap menikahkan Khadijah dengan Muhammad. Dia adalah wanita yang cantik, cerdas, dan dermawan, dan cocok untuk Muhammad." Pernikahan mereka berlangsung pada tahun 595 Masehi, dihadiri oleh banyak orang dari suku Quraisy. Pernikahan ini adalah peristiwa bahagia dan penuh cinta. Selama pernikahan mereka, Muhammad tetap setia pada Khadijah dan tidak menikah dengan wanita lain. Ini menunjukkan cinta dan penghormatan mendalam yang Muhammad miliki untuk Khadijah. Kisah cinta mereka adalah contoh inspiratif tentang cinta sejati yang melibatkan pengorbanan, pengertian, dan komitmen. Mereka mendukung satu sama lain dalam suka dan duka, dan Khadijah selalu ada untuk Muhammad, mendukung misi dakwahnya. Khadijah adalah wanita luar biasa, orang pertama yang menerima dan memeluk Islam, bahkan sebelum Rasulullah berdakwah kepada sahabat-sahabatnya. Kepercayaan dan cinta Khadijah terhadap Nabi Muhammad membuatnya mencurahkan segala yang dimilikinya untuk mendukung Islam. Dia menenangkan hati Muhammad saat pertama kali menerima wahyu dan berdiri di sampingnya menghadapi setiap tantangan. Dengan kasih sayang dan keberaniannya, Khadijah selalu mendukung Nabi Muhammad, membuktikan bahwa cinta sejati tidak hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang pengorbanan dan komitmen yang tulus. Kisah hidup Siti Khadijah dan Nabi Muhammad adalah teladan sempurna dari cinta yang tulus dan abadi. Pada tahun ke-10 kenabian, Siti Khadijah mulai merasakan bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Dia meminta putrinya, Fatimah, untuk meminta sorban Nabi Muhammad yang biasa digunakan untuk menerima wahyu, agar dijadikan kain kafannya. Khadijah merasa malu untuk memintanya langsung kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mendengar permintaan ini, hatinya tersentuh. Beliau memberikan restunya kepada Khadijah. Kemudian, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Malaikat Jibril datang membawa 5 kain kafan dan mengucapkan salam. Kain-kain tersebut diberikan untuk Khadijah, Nabi Muhammad, Fatimah Az-Zahra, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali. Ini merupakan karunia besar dari Allah untuk keluarga Nabi Muhammad. Menjelang ajalnya, Siti Khadijah berbaring sakit. Dalam momen yang sangat mengharukan, Khadijah berkata kepada Nabi Muhammad, "Saya memohon maaf kepadamu, ya Rasulullah,
karena sebagai istrimu belum dapat berbakti sepenuhnya." Rasulullah menjawab, "Jauh dari itu, ya Khadijah. Engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya." Mendengar ini, Khadijah tersenyum dan berterima kasih kepada suaminya sebelum menghembuskan napas terakhir di pangkuan Nabi Muhammad. Pada hari ke-11 bulan suci Ramadan tahun 619 Masehi, Siti Khadijah dipanggil oleh Allah. Hari itu menjadi hari yang penuh duka bagi Nabi Muhammad dan semua yang mencintainya. Setelah berjuang melawan sakit selama beberapa waktu, Khadijah akhirnya menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Saat itu, Khadijah berusia 65 tahun dan Nabi Muhammad 50 tahun. Kematian Khadijah membawa kesedihan yang mendalam bagi Rasulullah, terutama karena berdekatan dengan kematian pamannya. Tahun ini disebut sebagai Aamul Hazn, tahun kesedihan. Khadijah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mendukung suaminya dan membantu menegakkan agama Islam. Meskipun tubuhnya tidak mampu melawan penyakit, semangatnya tidak pernah padam untuk mendukung dakwah Islam. Kematian Khadijah adalah kehilangan besar bagi Nabi Muhammad dan umat Islam. Khadijah adalah wanita yang penuh pengorbanan dan dedikasi. Dia dihormati dan dicintai oleh semua yang mengenalnya. Setelah Siti Khadijah meninggal, Mekah merasakan kehilangan yang mendalam. Seorang wanita yang telah memberikan begitu banyak bagi agama Islam kini telah pergi untuk selamanya. Tubuhnya yang lelah akhirnya beristirahat, dan dia dimakamkan di kompleks pemakaman Makla, di Bukit Jabal As-Saidah, dekat Masjidil Haram di Mekah. Kompleks pemakaman Makla menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi banyak tokoh penting dalam sejarah Islam, termasuk Siti Khadijah. Saat pemakaman, Nabi Muhammad turun ke liang kubur dan dengan penuh kelembutan meletakkan jenazah istrinya. Air mata mengalir di pipinya, mencerminkan kedalaman rasa duka dan kehilangan. Meskipun hatinya hancur, Nabi tetap kuat karena dia tahu bahwa Khadijah sekarang berada di tempat yang lebih baik. Khadijah adalah wanita yang memilih untuk mencurahkan harta, pikiran, dan tenaganya untuk Islam. Dia berdiri di samping suaminya, meski menghadapi banyak rintangan. Kisah hidup Siti Khadijah, dari lahir hingga wafat, adalah contoh teladan bagi kita semua. Semoga kisah ini menginspirasi dan memberikan pelajaran berharga bagi setiap pemirsa. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan, segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.